biasanya ya. Tetapi ya dipisah memang karena sistemnya memang berbeda, sistem urinaria dan sistem reproduksi ya. Nah, kalau dilihat dari anatomi pada sistem urinaria ya pada mamalia ya anjing, kucing, sapi, kambing ya itu posisinya seperti ini ya. Jadi ada ginjal ya. Jadi ini ginjal ya, ginjal kiri ya. Kemudian karena posisinya memang dilihat dari kiri ya. Kemudian dia akan menuju ya saluran vesika urinaria ya itu melalui saluran namanya ureter. Ureter ya. Sebetulnya ureter itu sepasang dari ginjal kanan dan ginjal kiri ya. Kemudian menyatu di vesika urinaria atau kantong kemih ya. Kantong kemih ya atau urinary bladder ya. Urinary bladder ya. Jadi kantong kemih ya, setelah itu keluar ya melalui uretra ya. Jadi uretra nanti di sini ya. Kemudian uretra itu ya sekaligus sebetulnya penis ya pada hewan ya maupun vagina ya itu merupakan bagian daripada uretra ya, uretra ya. Jadi ingat susunan anatominya seperti itu ya. Nah, kemudian memang di sini agak apa tercampur dengan sistem reproduksi ya. Jadi sehingga ya sangat mengacaukan ya gambarnya ya. Tetapi dari keterangannya bisa dilihat ya. Nah, kalau disederhanakan mungkin lebih sederhana pada manusia ya. Jadi pada manusia ya ini ada sepasang ginjal ya. Sekira cuman posisinya aja berbeda ya. Jadi ginjal kanan kiri ya, kemudian ada saluran ya. Jadi yang kuning ini ya, saluran namanya ureter, ureter ya. Bedakan dengan uretra ya. Kemudian menyatu ya dalam kantong kemih ya. Jadi kantong kemih di sini ya. Jadi kantong kemih setelah itu keluar melalui uretra. Nah ini kebetulan yang eh, apa kelamin betina atau wanita ya, gitu ya. Sehingga uretra ya, gitu ya. Jadi uretra yang jantan kan lebih panjang karena ada penis ya, penis ya menyebabkan lebih panjang ya. Jadi tentu risiko penyakit ya lebih banyak gitu ya karena lebih panjang ya. Jadi ini eh, kidneys ya, jadi ginjal sepasang ya, kemudian ada ureters ya sepasang, kemudian ada urinary bladder ya, kantong kemih ya, kantong kencing ya, kemudian uretra ya, jadi uretra setelah kantong kemih itu uretra ya. Jadi ini struktur yang eh, umum ya, struktur umum ya. Mungkin ada bagian-bagiannya lain lagi ya, tetapi untuk tujuan diagnosa ya ini ya. Jadi ginjal ya. Jadi nanti ginjal ya, itu merupakan organ utama urinaria. Kemudian selanjutnya ini adalah saluran ya. Ureter, kemudian kantong kemih, kemudian uretra. Itu saluran kemih bagian bawah istilahnya ya, bagian bawah atau bagian kaudal, bagian belakang gitu. Nah itu struktur yang lebih simpel ya kalau dilihat secara dari front front dari depan ya. Nah jenis-jenis ginjal adik ya, jadi bisa bervariasi ya. Jadi kalau ginjal anjing ya ini jadi mirip daun, mirip dengan kuda gitu ya. Jadi mirip daun ada apa agak lancip gitu ya di dorsalnya ya. Yang sangat mirip dengan manusia ya ginjal adalah ginjal babi ya. Ginjal babi ya. Jadi bentuknya seperti kacang gitu ya. Jadi sepasang juga ya. Jadi anjing mirip dengan kuda, kemudian sapi mirip dengan dolphin ya. Jadi sapi itu berlobos-lobos dia ginjalnya ya.
Jadi tidak seperti pada anjing, babi, kuda itu halus permukaannya ya, tetapi ini berlobus-lobus dia ya, berlobus-lobus ya. Sama dengan dolphin juga, dolphin ya eh, apa ikan hiu ya, ikan paus ya, ikan paus ya. Ini jadi berlobus-lobus dia permukaannya ya. Walaupun nanti struktur di dalamnya sama dia. Jadi ada istilah nanti nefron ya, nefron ya. Kalau sistem ginjal atau urinaria pada unggas berbeda lagi ya. Jadi kalau pada mamalia tadi dengan berbagai variasi bentuk ginjal itu memang terpisah dengan jaringan lain gitu ya. Kalau unggas ini nempel ya, nempel di bagian dorsal ya, terutama di bagian lumbal ya. Bagian lumbal setelah poste itu nempel ya, sehingga bentuknya menjadi irreguler ya, tidak tidak seperti pada mamalia tadi ya. Nah itu barangkali mungkin adik-adik pernah melihat, pernah waktu memotong ayam dan burung gitu ya. Nah itu mengenai struktur anatomi ya. Kemudian kalau dibedah ya, kalau dibelah ya, itu ginjal mamalia akan bentuknya seperti ini ya. Jadi ginjal di yang fungsional itu adalah di korteks ya, korteks ya. Jadi permukaan ya. Kemudian walaupun di bagian luarnya itu ada kapsul namanya. Kapsul ya, itu mencirikan bahwa organ itu perlu perlindungan ya. Kapsul, kapsula ya. Kemudian di dalamnya ada nefron-nefron ya. Jadi satu unit ini ada glomerulus, ada tubulus ya. Nanti berbeda dengan di medula ya. Jadi medula itu hanya saluran saja. Jadi medula hanya saluran terdiri dari tubulus-tubulus ya. Kalau di sini ada glomerulus tubulus ya di bagian nefron ya. Jadi di bagian korteks ya. Korteks itu ya bagian luar ya, korteks ya. Korteks cerebri gitu ya, otak bagian luar ya. Nah itu eh, jangan sampai nanti eh, dalam diagnostik itu yang diperiksa di bagian korteks ya. Glomerulusnya bagaimana, tubulusnya bagaimana. Nah kemudian kalau diperkecil lagi ya, jadi di bagian korteks ya itu ada glomerulus glomerulus ya, jadi anyaman kapiler ya, anyaman kapiler ya. Memang ada beberapa jaringan penunjang juga ya, karena tidak mungkin kapiler semua ya. Nah ini eh, glomerulus glomerulus ya, anyaman kapiler. Jadi di bagian korteks itulah disaring dia darah itu ya, darah bersih, kemudian dibersihkan, kemudian sampah-sampahnya dibuang ya lewat saluran kemih bagian bawah, kemudian yang masih bagus darahnya masuk vena ya. Jadi yang biru-biru ini vena ya. Jadi masuk ke vena ya, ke, setelah itu kembali lagi di dalam sirkulasi ya. Nah, sehingga kalau ginjal itu gagal ya fungsinya ya di sinilah ya di bagian korteks ya, glomerulusnya rusak ya. Jadi penyaringan atau filtrasi darah itu terganggu. Sehingga ada istilah kan cuci darah gitu ya. Ini di sini dicuci darahnya ya. Jadi di bagian yang kotor dibuang ya, termasuk urium, kreatinin ya, kemudian zat buangan lain lah, zat racun ya, bahan beracun ya. Tetapi kalau rusak itu eh, dia akan kembali ke ini ya, sistem sirkulasi dia. Jadi bahan beracun itu kembali. Jadi filtrasinya sudah tidak benar ya, gitu ya. Makanya sebetulnya ilmu hewan ya bisa sama sekira dengan sistem kita ya di manusia ya, bahwa bagaimana memelihara ginjal yang bagus ya. Jadi harus selalu ada air atau cairan tubuh ya. Jadi sehingga difiltrasi dia ya. Jadi kalau ada bahan beracun larut dia, larut kemudian keluar gitu. Tapi kalau cairan tubuh kurang dia akan nempel ya.
nempel di glomerulus, tubulus ya, itu akan merusak ginjal. Terutama air putih ya, air-air yang ini ya, bukan air alkohol ya, air alkohol malah merusak dia ya. Nah itu. Jadi itu sistem di ginjal ya, adik-adik. Sehingga untuk kasus-kasus keracunan ya itu baik diperiksa pada hati ginjal. Jadi hati itu pusat metabolisme tubuh, kemudian di ginjal itu adalah filtrasi ya. Bagaimana membuang bahan beracun, kemudian bagaimana darah yang masih bagus kembali beredar dalam sirkulasi ya. Nah, kemudian kalau dalam diagnosa patologi ya, terutama histopatologi ya, jadi histopatologi, patologi jaringan ya, pada ginjal ya, yang disebut glomerulus ya kayak gini ya. Jadi ada bulatan, kemudian ada ruang kosong. Ruang kosong ini namanya ruang itu eh, space ya. Jadi ruang itu space sehingga ruang Bowman ya. Jadi tuan Bowman ya, B-nya itu besar ya. Itu yang menceritakan pertama kali tentang ini glomerulus ya. Jadi ada ruang kosong itu. Jadi hasil-hasil penyaringan akan dikumpulkan di sini ya, filtrasi ini akan dikumpulkan di sini ya, sebelum masuk tubulus ya. Sehingga itu disebut dengan ruang Bowman karena tuan Bowman yang menemukan atau menceritakan pertama kali ya, atau Bowman space ya, Bowman space ya. Kemudian sebetulnya ada kapsul yang tipis ya di glomerulus ini namanya kapsula Bowman ya. Kemudian ini di luar glomerulus ini tubulus ya. Jadi ada tubulus ya, tub ya. Jadi saluran ya. Saluran ada epitelnya kubis itu ya. Mungkin sudah dipelajari di histologi ya. Kemudian ada lumennya ya. Kemudian yang dekat dengan glomerulus ini dia disebut dengan tubulus distalis ya. Jadi yang dekat dengan glomerulus itu distalis, sedangkan yang jauh ya itu proximalis ya, proximalis. Jadi ini juga glomerulus ya. Glomerulus ingat itu tadi anyaman kapiler ya. Jadi kapiler kecil sekali ya. Sehingga kalau ada protein yang besar itu bisa nyangkut dia. Atau ada antigen, antibody ya kompleks ya. Itu akan nyangkut ya. Itu akan merusak ya. Sedangkan kalau di medula ya ini hanya ini aja tubulus-tubulus saja banyak ya, tubulus ya, tidak ada glomerulus ya. Nah, ini sebagian juga mengalami namanya nekrosis ya. Ingat nekrosis di patologi umum ya, itu dicirikan dengan hilangnya ya atau lisisnya inti sel tubulus ya. Jadi tubulus itu terdiri dari epitel-epitel ya. Jadi saluran dia, saluran untuk menyalurkan hasil buangan filtrasi di glomerulusnya. Jadi yang diagnostik itu nanti cari ini ya, gimana glomerulusnya, gimana tubulusnya. Itu yang ini apa istilahnya sebagai sampling pemeriksaan ginjal, ya, histopatologinya ya. Nah ini ada kalau ini ruang Bowman-nya luas ya. Kalau ini mungkin normal ya, tipis ya. Nah inilah yang disebut dengan atrofi glomerulus ya. Jadi kalau glomerulusnya tidak berfungsi, cairan tubuh kurang, kemudian apa ada agen-agen toksik ya, itu akan nanti arahnya adalah kegagalan ginjal, ya, kegagalan. Jadi kalau dilihat dari secara mikroskopik ya seperti ini ya. Jadi ada banyak bahan atau jaringan yang rusak gitu ya. Rusak daripada glomerulus ya, kemudian tubulus ya. Nah, kembali pada teori fungsi sistem urinaria ya atau fungsi ginjal adalah satu mempertahankan asam basa tubuh ya. Jadi cairan yang kurang itu akan meningkatkan tingkat asam ya.
Kemudian kalau cairan tinggi ya basah dia ya. Nah, bagaimana mempertahankan asam basa tubuh gitu ya. Ini diatur ya. Jadi dikeluarkan seberapa ya. Makanya kalau adik-adik makan banyak atau minum banyak pasti sering kencing gitu ya. Jadi untuk mempertahankan asam basa tubuh ya. Kedua mengatur tekanan darah ya. Jadi kalau tekanan darahnya tinggi ya di sini diatur ya. Biasanya yang pengaruhnya hormon ya. Hormon renin ya. Renin. Jadi ini dia yang nomor 3 itu ya. Renin mengatur tekanan darah ya. Sehingga ada istilahnya renin angiotensin ya. Angio itu pembuluh darah, kemudian tensin itu tensi ya. Jadi renin yang mempengaruhi tekanan darah ya. Kemudian penghasil hormon eritropoietin ya, jadi pembentukan RBC ya, red blood cell, ya, jadi sel darah merah. Kemudian kalsitrol itu pengatur kalsium ya dan vitamin ya. Kemudian peran utama ginjal, terutama glomerulus adalah filtrasi darah. Jadi disaring di sana untuk memilih mana bahan beracun yang perlu diekskresikan, mana yang masih bagus ya untuk beredar dalam pembuluh darah. Nah, sekarang apa saja abnormalitas ginjal ya. Jadi kalau dalam perkembangan ginjal ada istilah aplasia. Nanti lihat lagi patologi umum apa itu aplasia ya. Jadi bisa satu atau kedua ginjal aplasia ya. Jadi ada tetapi tidak tumbuh dia ya. Kemudian ada hipoplasia ginjal. Jadi tumbuh dia tetapi tidak pernah maksimal. Kemudian displasia ya, berarti menyimpang pertumbuhannya ya. Jadi PPT nanti akan saya berikan ini ya kepada lewat Porti ya, atau OASE-nya nanti aktif ya saya kirim lewat OASE ya. Kemudian nefropati ya, jadi kegagalan nefron ya, ada akibat breed ya, anjing tertentu ya. Sehingga nanti adik-adik sebagai praktisi ya, praktek ya, paginya kerja, sorenya praktek ya, itu perlu juga diperhatikan kok gagal ginjal ya. Jenis anjing tertentu itu memang sering eh, eh, pada umur tertentu nefropati dia ya. Jadi anjing Lhasa Apso ya, Shih Tzu, kemudian Rottweiler ya. Ya, kemudian nah mungkin nanti ada perkembangan lebih baru lagi anjing-anjing yang lain ya. Jadi umumnya adalah displasia dia, menyimpang bentuk ginjalnya ya. Kemudian ada ginjal ektopik. Ektopik itu ektopik artinya di luar tempatnya ya. Kemudian ada yang menyatu juga ya. Jadi ginjal kanan dengan ginjal kiri menyatu ya. Kemudian ada kista ginjal ya. Kista ginjal mungkin sama sifatnya dengan kista pada jaringan lain ya. Jadi terjadi ada pertumbuhan jaringan tertentu ya, tapi berisi cairan biasanya kista ya. Kemudian sering terjadi pada anak babi dan anak sapi ya. Kemudian yang abnormalitas menurun ya pada fungsi tubulus ya. Jadi tubulus itu sebetulnya fungsinya sebagai saluran ya setelah filtrasi ya. Jadi setelah disaring di ginjal melalui glomerulusnya ya itu disalurkan melalui tubulus ya. Tetapi di tubulus ya itu juga ada reabsorpsi ya. Jadi oh ternyata bahan ini masih berguna. Biasanya glukosa ya. Oh masih berguna ini diambil lagi ya reabsorpsi. Sehingga tubulus itu tidak hanya sebagai saluran pembuangan tetapi dia reabsorpsi ya itu ingat ya jadi sehingga nanti pada kasus-kasus glukosuria ya jadi kalau urea itu artinya di urine ya glukosuria ada glukosa di urine ya kalau di dalam darah pasti mia-mia kan gitu istilahnya ya glikemia, ya berarti kemudian ada viremia, bakterimia ya. Tapi kalau urea ini berarti di urine ya.
Jadi glukosuria primer ya pada ginjal sering terjadi pada anjing tertentu ya sebagai akibat penurunan daya reabsorpsi glukosa ya. Jadi di tubulus sebenarnya ada reabsorpsi ya. Jadi ingat itu sebagai saluran pembuangan dan sekaligus sebagai reabsorpsi ya. Kemudian kalau ada glukosa dalam urine ya itu merupakan predisposisi infeksi bakteri ya. Jadi ingat glukosa itu merupakan media tumbuh daripada bakteri ya. Jadi untuk menumbuhkan bakteri itu kan menggunakan nutrien agar ya yang sebagian mengandung glukosa ya. Kemudian gangguan fungsi ginjal ya. Jadi gangguan fungsi ginjal umumnya adalah karena faktor prerenal. Jadi prerenal itu artinya sebelum ginjal. Ya. Jadi sebelum ginjal apa saluran sirkulasi ya. Jadi mungkin tersumbat atau hipovolemik berat ya itu ya. Itu sering menimbulkan jadi sebelum ginjal ya. Jadi sistem sirkulasi ya. Jadi kalau kaget kebangetan dia yang besar itu kaget gitu ya. Aduh kerugian yang besar ya.